Anda bisa melakukannya. Saya, yang pernah menjadi dokter, juga mempercayainya. Namun, keyakinan itu hampir merusak ginjal istri saya. Istri saya, yang menderita diabetes dan hipertensi, selalu menyukai sayuran yang dianggap sehat, tetapi justru itu menjadi penyebab utama peradangan dalam tubuhnya. Setelah itu, saya mulai memeriksa kembali setiap detail. Hasilnya, saya menyadari bahwa ada sayuran yang wajib dikonsumsi saat usia lanjut dan ada pula yang harus dihindari. Halo, saya Budi Santoso, dokter spesialis penyakit dalam lansia berusia 82 tahun. Selama 45 tahun, saya meneliti pola makan, pembuluh darah, kesehatan, dan penyakit ginjal lansia di Rumah Sakit Universitas dan Panti Jompo. Hari ini, saya akan menjawab pertanyaan yang paling sering diajukan pasien. Anda bisa melakukannya? Saya akan memberikan jawaban yang tepat. Tapi sebelumnya, izinkan saya bertanya satu hal. Apakah Anda sedang melakukannya? Apakah Anda menyukainya? Apakah di Bali? Anda bisa melakukannya. Saya akan mengingat perjalanan kesehatan Anda. Cerita ini dimulai 10 tahun lalu dari kadar ginjal istri saya. Anda bisa menggunakannya untuk melakukannya. Meski puluhan tahun menjadi dokter, saya terkejut mengetahui tubuh istri saya memburuk. Padahal pola makannya penuh sayuran sehat, tapi gula darahnya terus naik. Saya bingung karena yakin istri saya makan makanan sehat. Sayuran sehat yang setiap hari ada di meja makan ternyata diam-diam meningkatkan gula darah dan memicu peradangan dalam tubuh, yang saya sadari terlambat. Anda bisa menggunakannya untuk melakukannya. Saya meneliti ulang banyak jurnal dan data penelitian, mengerahkan semua pengetahuan medis saya untuk menganalisis manfaat dan efek samping setiap sayuran secara mendetail. Apakah Anda sedang melakukannya? Ironisnya, makanan yang dimakan untuk kesehatan justru menjadi racun. Berkat itu, istri saya kini pulih, dan saya membagikan pengetahuan ini kepada banyak lansia. Sebelum masuk ke inti, cerita ini perlu didengar sampai akhir agar Anda memahami keseluruhan. Jika belum berlangganan dan menyukai, silakan lakukan sekarang. Saluran ini mendukung masa tua Anda yang sehat. Sekarang, saatnya membahas sayuran yang menyehatkan tubuh Anda. Pertama, kolplai ungu. Kolplai ungu bukan sekadar sayuran berwarna cantik. Rahasianya ada pada antosianin, antioksidan kuat. Komponen ini membantu Anda melakukannya. Peradangan adalah akar dari banyak masalah di usia tua, jadi mengelolanya penting untuk masa tua yang sehat. Antosianin juga melindungi jantung dan lambung, membantu mencegah penyakit kardiovaskular dan meningkatkan kesehatan pencernaan. Kolplai ungu kaya serat pangan, mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus dan meningkatkan kesehatan usus. Usus yang sehat membantu penyerapan nutrisi dan pembuangan racun, syarat penting untuk masa tua yang bertenaga. Ibu Siti Aminah, 72 tahun, sering menderita heartburn dan kembung kronis. Anda bisa melakukannya. Saya menyarankan konsumsi kolplai ungu mentah secara rutin. Awalnya ragu, tapi setelah beberapa minggu, Ibu Siti merasa heartburn berkurang dan fungsi ususnya membaik signifikan. Buang air besar menjadi teratur, dan kondisinya secara keseluruhan membaik, membuatnya menikmati masa tua yang penuh semangat. Wajahnya kembali berseri, dan waktu makan bukan lagi penderitaan, melainkan kebahagiaan. Cara terbaik mengonsumsi kolplai ungu adalah mentah dalam salad untuk menikmati tekstur renyah dan nutrisi segarnya. Tambahkan cuka apel dan minyak zaitun untuk menambah cita rasa dan meningkatkan penyerapan nutrisi. Namun, perhatikan, memasak terlalu lama dapat merusak antosianin yang sensitif terhadap panas. Jadi, konsumsi mentah atau hanya sedikit ditumis untuk menjaga kerenyahannya. Bagi yang memiliki hipotiroidisme, sebaiknya masak terlebih dahulu atau batasi jumlah konsumsi mentah. Anda bisa melakukannya. Brokoli adalah sayuran wajib bagi yang berusia di atas 60 tahun. Sayuran ini mengatur gula darah serta menjaga kesehatan jantung dan otak. Sulforafan dalam brokoli menekan peradangan sel yang menua, menurunkan resistensi insulin, dan menstabilkan gula darah. Sangat penting untuk mencegah dan mengelola diabetes serta menjaga kesehatan kardiovaskular. Sulforafan juga dikenal memiliki efek anti-kanker, membantu pencegahan kanker. Brokoli kaya vitamin K dan folat, mendukung fungsi kognitif dan pencegahan demensia.
Penelitian menunjukkan brokoli berdampak positif pada pencegahan demensia. Bapak Agus Setiawan, 69 tahun, khawatir dengan kadar hemoglobin A1C yang tinggi akibat diabetes. Meski menjaga pola makan, kadarnya tak kunjung turun. Saya sarankan konsumsi brokoli rutin. Setelah 3 bulan mengonsumsi brokoli kukus, hemoglobin A1C-nya turun 0,7 poin. Anda bisa melakukannya dengan menggunakannya. Kini, ia menikmati masa tua tanpa khawatir gula darah. Anda bisa melakukannya dengan menggunakannya. Alisin dalam bawang putih meningkatkan efek sulforafan brokoli, memberikan sinergi luar biasa. Kukus atau tumis ringan dengan minyak zaitun dan sedikit garam. Anda bisa melakukannya. Bukan? Memasaknya penting. Anda bisa melakukannya dengan menggunakannya. Ketiga, beet. Anda bisa melakukannya dengan menggunakannya. Anda bisa melakukannya bersama teman. Bukan? Beet melemaskan dan melebarkan pembuluh darah. Sangat membantu menurunkan tekanan darah. Ini efektif untuk mencegah dan mengelola hipertensi serta mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Pembuluh darah yang sehat mendukung fungsi organ, menurunkan risiko serangan jantung atau stroke. Beet juga meningkatkan aliran darah ke otak, mengaktifkan fungsi kognitif, meningkatkan daya ingat, dan membantu pemulihan kelelahan serta meningkatkan vitalitas. Anda bisa melakukannya dengan menggunakannya. Ibu Dewi Susanti, 75 tahun, mengeluh soal penurunan daya ingat. Ia merasa lelah setiap sore dan harus beristirahat. Membaca atau mengobrol pun tak lagi seperti dulu. Setelah saya sarankan minum smoothie beet secara rutin, Ibu Dewi secara mengejutkan memulihkan daya ingat dan vitalitasnya. Kini, ia aktif di sore hari dan mampu mengingat lebih banyak. Sangat bahagia. Ia memulai hari dengan segelas smoothie beet setiap pagi. Anda bisa melakukannya dengan menggunakannya. Beet yang dimasak memiliki rasa manis yang kuat, mudah dimakan, dan smoothie memungkinkan penyerapan nutrisi cepat. Beet rebus kemasan vakum juga praktis. Potong kecil untuk salad atau jadikan acar sebagai lauk. Anda bisa melakukannya bersama teman. Bukan? Pigmen merah beet bisa mengubah warna urin atau tinja, tapi tak perlu khawatir. Bagi yang memiliki riwayat batu ginjal, konsultasikan dengan dokter terkait oksalat dalam beet untuk mengatur jumlah konsumsi. Keempat, bayam. Bayam adalah sayuran wajib bagi yang berusia di atas 60 tahun. Bayam kaya lutein dan zeaxanthin, sangat efektif untuk kesehatan mata. Komponen ini melindungi sel otak dan mendukung fungsi kognitif. Bayam juga kaya zat besi, folat, dan magnesium, nutrisi penting untuk mencegah anemia, mendukung pembelahan sel, serta menjaga saraf dan otot, membantu lansia tetap bertenaga. Anda bisa melakukannya dengan menggunakannya. Ibu Rina Kartika, 80 tahun, menderita mata kering dan penurunan kepadatan tulang. Anda bisa melakukannya. Saya menyarankan konsumsi bayam sebagai sayur setiap hari. Setelah rutin mengonsumsi, mata keringnya berkurang, penglihatannya stabil, dan hasil tes kepadatan tulangnya memuaskan. Kini, ia menikmati dunia dengan mata sehat dan tetap aktif dengan olahraga rutin. Bayam dimasak sebagai sup miso, telur kukus, atau tumisan, aman dari oksalat. Oksalat berlebih bisa meningkatkan risiko batu ginjal, tapi dimasak akan menghilangkan sebagian besarnya. Konsumsi bayam tumis dengan sedikit minyak untuk meningkatkan penyerapan nutrisi. Jika mentah, konsumsi sedikit bersama sayuran lain. Anda ingin melakukannya bersama teman, bukan? Anda sedang melakukannya, bukan? Sekarang kita telah membahas sayuran sehat. Namun, tidak semua sayuran bermanfaat. Beberapa justru bisa menjadi racun bagi tubuh. Sayuran yang biasa Anda makan tanpa pikir panjang mungkin mengancam kesehatan Anda. Pertama, jagung. Jagung disukai karena rasa manisnya. Tapi setelah usia 60, ini adalah sayuran yang perlu diwaspadai. Jagung memiliki indeks glikemik tinggi, meningkatkan gula darah secara drastis dan memicu sekresi insulin, berbahaya bagi penderita diabetes. Anda bisa melakukannya dengan menggunakannya. Lonjakan gula darah meningkatkan resistensi insulin, meningkatkan risiko diabetes dan penyakit jantung jangka panjang. Produk jagung olahan seperti popcorn atau sirup jagung lebih berbahaya karena tambahan gula dan aditif. Bapak Joko Widodo, 66 tahun,
sering mengonsumsi jagung kalengan sebagai camilan. Karena praktis, ia sering menambahkannya ke makanan. Namun, hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan gula darah puasa di atas 130 dan hemoglobin A1C tinggi, didiagnosis diabetes. Ia terkejut karena mengira jagung adalah sayuran sehat. Anda bisa menggunakannya untuk melakukannya. Ganti jagung dengan nasi merah, brokoli, atau kol plai. Makanan ini rendah indeks glikemik dan kaya nutrisi, alternatif sehat untuk jagung. Bisa dinikmati sebagai tumisan, kukusan, atau salad, tanpa khawatir gula darah. Hindari jagung manis atau krim jagung dengan gula tambahan, karena memperburuk lonjakan gula darah dan mengandung aditif tidak sehat. Produk berbahan tepung jagung juga buruk untuk gula darah. Kedua, kentang. Kentang sangat akrab, tapi setelah usia 60, ini adalah sayuran karbohidrat yang paling perlu diwaspadai. Kentang memiliki indeks glikemik tinggi, meningkatkan gula darah drastis. Perubahan gula darah berulang membebani pankreas, menyebabkan resistensi insulin dan meningkatkan risiko diabetes. Anda bisa melakukannya dengan menggunakannya. Bapak Ahmad Hidayat, 72 tahun, gemar menyantap kentang sebagai lauk setiap malam. Anda bisa melakukannya dengan menggunakannya. Namun, pemeriksaan kesehatan mendeteksi hipertensi mendadak, dan konsultasi pola makan mengungkap dampak kentang pada tekanan darah. Anda bisa menggunakannya untuk melakukannya. Setelah mengurangi kentang, tekanan darahnya stabil, dan ia menyadari pentingnya pola makan. Jika sulit menghindari kentang, ganti dengan ubi jalar. Ubi jalar memiliki indeks glikemik lebih rendah dan kaya serat, lebih baik untuk gula darah. Kukus atau panggang untuk konsumsi sehat. Jika harus makan kentang, panggang dengan kayu manis atau minyak zaitun untuk mengurangi lonjakan gula darah. Kayu manis membantu mengatur gula darah, dan minyak zaitun menyediakan lemak sehat. Namun, kentang rebus tetap bisa meningkatkan gula darah, apalagi jika dikupas, karena kehilangan serat. Anda tahu itu. Terong dikenal sehat, tapi setelah usia 60, komponen tertentu perlu diwaspadai. Alkaloid dalam terong dapat menyebabkan nyeri sendi, kelelahan, atau gangguan pencernaan pada beberapa orang, terutama penderita artritis reumatoid atau neuralgia. Anda bisa menggunakannya untuk melakukannya. Terong juga mengandung oksalat, yang jika berlebihan bisa membebani ginjal atau meningkatkan risiko batu ginjal, terutama pada lansia dengan fungsi ginjal lemah. Pasien wanita berusia 68 tahun menderita artritis dan merasa tubuhnya kaku setelah makan terong. Anda bisa melakukannya. Awalnya ia tak menduga makanan penyebabnya, tapi setelah konsultasi, saya jelaskan bahwa terong bisa memengaruhi nyeri. Mengurangi terong membuat nyerinya berkurang signifikan. Ia kini mengganti terong dengan sayuran lain untuk menjaga kesehatan. Saat mengonsumsi terong, kupas kulitnya, rendam dalam air garam 30 menit untuk menghilangkan rasa pahit, lalu masak hingga matang. Ini mengurangi alkaloid. Lebih baik kukus atau tumis daripada goreng untuk kesehatan. Jika menderita penyakit ginjal atau artritis, hindari atau konsumsi terong dalam jumlah sangat kecil. Jika merasa tidak nyaman setelah makan terong, segera hentikan dan konsultasikan dengan dokter. Keempat, tomat kalengan. Tomat kalengan tampak sehat, tapi setelah usia 60, ini wajib dihindari. Kaleng sering dilapisi BPA, bisphenol A, zat pengganggu endokrin. BPA dapat mengganggu hormon, berdampak pada kesehatan jantung, aritmia, dan penambahan berat badan. Gangguan hormon bisa menyebabkan penurunan imunitas dan kelelahan kronis. Anda bisa melakukannya dengan menggunakannya. Natrium berlebih dalam tomat kalengan meningkatkan risiko hipertensi, penyakit jantung, dan ginjal. Bapak Hasanuddin, 70 tahun, sering memasak sup atau semur dengan tomat kalengan karena praktis. Namun, ia mengalami aritmia tanpa sebab jelas dan setelah konsultasi, menyadari natrium berlebih dan potensi BPA dari tomat kalengan. Anda bisa menggunakannya untuk melakukannya. Ganti tomat kalengan dengan saus tomat buatan sendiri dari tomat segar, atau pilih saus bebas BPA dalam kemasan kaca. Tomat segar kaya vitamin, mineral, dan likopen, penting untuk pola makan sehat. Saus buatan sendiri memungkinkan kontrol natrium dan kesegaran bahan. Pasien hipertensi yang minum obat harus ekstra hati-hati,
Karena natrium berlebih menyulitkan pengendalian tekanan darah dan mengurangi efektivitas obat. Untuk pengelolaan tekanan darah, tomat segar adalah pilihan bijak, hindari makanan olahan. Sayuran bukan berarti selalu sehat. Di meja makan Anda, bisa ada sayuran baik dan buruk bercampur. Anda bisa melakukannya dengan menggunakannya. Setelah usia 60, makan bukan sekadar kebutuhan, tapi resep untuk pemulihan. Anda bisa melakukannya. Tinjau kembali poin utama yang saya sampaikan. Kita bisa mengatasi peradangan dan menjaga usus dengan kolplai ungu, berkat antosianin. Sulforafan brokoli mengatur gula darah serta menjaga jantung dan otak. Beet, sebagai vasodilator alami, menurunkan tekanan darah dan meningkatkan aliran darah otak untuk vitalitas. Bayam, dengan lutein dan zeaxanthin, melindungi mata dan sel otak, serta kaya nutrisi untuk lansia. Sebaliknya, ingat sayuran yang harus dihindari. Jagung, dengan indeks glikemik tinggi, meningkatkan risiko diabetes dan penyakit jantung. Kentang memicu lonjakan gula darah dan resistensi insulin. Terong mengandung alkaloid yang bisa menyebabkan nyeri sendi dan gangguan pencernaan. Tomat kalengan dengan BPA dan natrium berlebih berdampak buruk pada kesehatan. Perubahan kecil dalam kebiasaan bisa mengubah hidup Anda. Dengan pengetahuan ini, susun pola makan bijak untuk hidup lebih sehat dan bahagia. Anda bisa melakukannya. Tidak pernah terlambat untuk mulai. Saya berharap Anda memulai perubahan sehat dengan informasi ini. Mulai hidup lebih panjang dan bertenaga dengan sayuran sehat. Jika video ini bermanfaat, tekan tombol berlangganan. Saya akan terus berbagi kebijaksanaan untuk kesehatan usia 100 tahun Anda. Jangan lupa suka dan aktifkan notifikasi. Tindakan kecil Anda membantu menyebarkan informasi ini ke lebih banyak orang. Anda sedang melakukannya, bukan? Anda ingin melakukannya bersama teman, bukan? Anda bisa melakukannya.